Video kali ini gue berangkat dari Jakarta menuju puncak lewat jalur Sumarekon. Cuma modal maps dan nekat. Awalnya perjalanan cukup lancar sampai akhirnya gue mulai ketemu macet, tanjakan ekstrim, dan beberapa momen yang bikin gue lumayan deg-degan. Dan di sini gue mulai ngerasa karakter asli GXS keluar banget di putaran atas. Apakah perjalanan ini nih bakal lancar sampai puncak? Atau malah jadi touring yang paling capek yang pernah gue jalanin? Halo guys, balik lagi bersama gue KYY Motovlog guys. Kali ini kita bakalan mini touring ya guys ya. Hari ini gue bakalan ke puncak Solo dan kita mini touring lagi. Sekarang gue pengen ke arah puncak, cuman mungkin gue nggak sampai puncak pasnya ya guys ya. Gue cuma sampai puncak-puncak tengah lah, nggak sampai atas, masih di bawah lah hitungannya. Nggak terlalu tinggi karena memang tujuan gue mau ke cafe shop, karena gue jujur udah kesiangan juga guys. Gue takutnya tuh nanti pas sebaliknya macet karena bareng sama pulang jam kerja kan tuh, makanya gue gak mau terlalu tinggi juga. Sekarang itu jam berapa ya, mati lagi jam gue. Ntar ya kita cek ya. Oke, sepertinya kita harus sedikit lebih fokus ya guys ya. Hampir aja nyundul. Sekarang sih gue pengen isi bensin sebenarnya karena tinggal 2 bar. Tapi nanti aja lah guys ya. Di sini sebenarnya di depan sini tuh ada pom bensin. Cuman self service gue males banget. Jadi ya kita nyari di depan aja ya guys ya. Lagi masih 2 bar juga. Masih lumayan lah. Karena setahu gue tuh satu kotaknya GSX tuh kan ini ada berapa ya kalau penuh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 10 full tankinya GSX tuh 11 liter. Ya anggap aja 10 liter lah guys. Berarti satu kotaknya itu kan sekitar 2 literan. Iya dong. Berarti kan masih ada sekitar berapa tuh? 4 literan ya. Iya, sudah 4 literan cukup lah guys. Sebenarnya PP pun cukup kayaknya. Cuman ya udah lah, buat jaga-jaga kita isi bensin saja. Ini gua nggak tahu nih lurus apa lewat atas atau lewat bawah nih. Tapi seharusnya lewat atas sih guys. Karena jalan raya Bogor kan. Bawah tuh mana ya? Bawah tuh kiri ke arah Taman Mini. Kita lurus aja ya guys ya. Ya memang lurus. Kan mau ke puncak ya. Jangan ambil jalan raya Bogor guys. Cuman kayaknya gue nggak tahu sih guys. Ini kan karena gue lewat map ya. Tapi kayaknya kita nggak ngelewatin Bukit Pelangi guys. Kayaknya sih nggak ngelewatin Bukit Pelangi ya. Ini mapsnya gue jujur nggak kelihatan guys. Kalingan matahari cowok, terlalu silo. Harus agak diginiin. Tapi aman lah. Masih dari sini masih tahu lah. Sebenarnya kayak rutenya mirip-mirip sama yang gue lewatin ke Bogor. Waktu itu ke ini dah guys. Ke Kebonjati. Kalau gue liat di map, karena tadi gue udah sempat lihat patokannya. Karena jujur ini pertama kalinya ya guys ya gue ke puncak terus sendiri gitu, jadinya benar-benar ngandelin maps banget. Tapi kayaknya rutenya tuh mirip-mirip sama yang gue lewatin waktu ke Kebonjati gitu. Kalian mau lihat vlogs yang di Kebonjati di sini ya guys ya. Nah, situ guys. Kayak di depan sana sih ada pom bensin sih inget gue, cuman gue nggak tahu self service apa enggak, karena kalau self service tuh males banget guys. Harus lepas ini. Soalnya gue mengisi full tank juga guys. Masih full tank tuh jadinya bolak-balik gitu. Kayak misalkan kalian tuh kalau yang belum tahu ya, kalian mungkin kalau yang belum tahu, jadi kalau self service itu, kalau si pom bensin self service, kalian bisa guys isi full tank. Tapi biasanya kalian ngisi dulu nih sampai benar-benar full tank. Nah setelah udah sampai full tank, kalian balik lagi ke tempat kasirnya buat bayar gitu. Biasanya sih otomatis sih guys, kasirnya tahu kalian ngisi berapa. Cuma buat jaga-jaga kalian ingetin juga guys, kalian ngisi berapa. Misalkan contoh 100.000 1.500 gitu, kalian bilang full tanknya 100.000 1.500 gitu. Tapi biasanya sih kasirnya udah tahu sendiri sih guys kalian ngisi berapa. Jadi ribet guys bolak-baliknya itu. Nah kalau dan motornya kan jadi nggak bisa begitu tegak kan. Nah kan harus disandarin dua, disandarin
ribet guys buat negakin motornya, bahaya juga kan, takut tumpah. Antri guys. Di sini tuh ada Shell. Gue baru tahu guys, apa Shell baru ya? Kayaknya baru deh Shellnya. Sumpah, gue seumur-umur kesini ya baru tahu di situ ada Shell. Kayak tapi baru sih guys itu guys. Guys, ini masih di Jalan Raya Bogor guys. Kayaknya di depan nih macet guys. Gue nggak tahu sih guys di depan nih macet apa. Tapi setahu gue di sini tuh ada apa namanya, kayak ada pasar gitu guys, kalau nggak salah inget ya. Gue juga jarang-jarang ke daerah sini soalnya guys. Apa lampu merah ya di depannya? Seinget gue di lampu merah juga ada, tapi lampu merah deh sampai seinget gue. Ini lampu merah kan. Inilah ya guys ya. Jadi kalau lancar-lancar aja kayak tadi guys jalanannya. Jadi sepanjang jalan ini gue tuh benar-benar tidak menemukan kemacetan sedikit pun sama sekali. Ini dia guys ya. Kita lihat macetnya ternyata bener guys, lampu merah guys. Pantes bener-bener apa namanya, bener-bener berhenti banget guys. Maksudnya nggak jalan sama sekali. Nah ini macet karena dari arah sana tuh dari mana ya? Cibubur ya? Mana ya sana kiri ya? Lupa gua. Cibubur ya guys, inget gua. Dia tuh dari kiri pada motong ke kanan gitu loh guys. Sedangkan yang ini lurus gitu. Gua nggak ngerti sih lampu merahnya gimana. Yang jelas chaos banget guys di sini. Ya gue lama banget ya ngeliat bus-bus kayak gini guys. Dulu Kopaja guys, waktu gue masih kecil. Pas gue udah agak gedean, kagak ada guys, udah diganti Transjakarta semua. Ya guys, pokoknya kan di Jalan Raya Bogor tuh kalau mau ke puncak tinggal lurus-lurus. Ya kosong. Wah, kosong banget guys. Guys, gelo, kosong banget jalanannya, kosong banget. Cukup kalau kosong aja guys ya. Pertama kalau ada bensin, yang kedua juga bahaya guys. Dulu gue sering sih guys sebenarnya ke daerah sini, cuman bukan buat jalan-jalan guys, buat kerja. Oke guys, sekarang kita udah masih di Jalan Raya Bogor, tapi ini jalannya enak banget guys dari tadi guys. Karena berhubung ini gue jalan juga hari apa nih, gue jalan Rabu ya. Sepi banget guys dari tadi gue jalan guys, enak banget guys, bener-bener selancar itu guys. Gila, enak banget guys. Wow, gue belum isi bensin ini ya. Dan tadi kayak gini guys, gue jalan konstan di 70-80an guys, enak banget anjir. Mungkin tadi kayak ada beberapa kali gue cepet, cuman nggak ke-record guys. Cuman hati-hati juga guys ya, karena tiba-tiba banyak putaran-putaran kayak tadi guys. Ini kita udah nyampe di masih Jalan Raya Bogor sih. Iya masih Jalan Raya Bogor, cuman ini udah sampai mana ya, gue nggak tahu guys. Ini kemana ya anjir, lurus kayak dah naik ke atas guys. Atas guys, ke bawah kemana ya, penasaran juga gue sebenarnya, cuman kita lurus aja guys, kayak buat muter balik sih biasanya. Biasanya kalau ada PO gitu di bawahnya biasanya buat muter balik biasanya, cuman gue nggak tahu itu bawahnya kemana. Gue nyium dari bau gosong, ternyata bau gosong depan gue guys asapnya. Jadi sebenarnya habis tadi gua ngebut itu gue nyium bau gosong guys, ternyata bukan dari motor gua. Agak panik dikit ya guys ya. Kalian bisa cek agak ke belakang, ternyata emang dari tadi udah agak lama gue bareng sama bapak ini guys. Agak panik dikit guys. Mana nih? Oh Cibinong. Iya dulu gue mau Cibinong, dari Cibinong guys ternyata guys. By the way gue hari Rabu ya guys ya jalannya, dan selancar ini guys. Ada apa anjir belakang buat ngangkut sepeda kah? Apa tuh gigi gue nyangkut jir?
masih berapa lagi nih perjalanan, masih jauh sih guys, masih 1 jam 18 menitan lagi. Udah deket sih guys, tadi gue tuh jalanan sekitar 1 jam 50 menitan, sekarang udah tinggal 1 jam 18 menit lagi. Sebenarnya kalau lancar sih nggak jauh-jauh banget sih guys. Izin nyalip ya, karena sepertinya bulannya juga tidak terlalu terburu-buru. Bener guys, berarti jalanannya mirip sama jalanan gua waktu gua ke mana namanya ya, waktu gua ke Kebonjati ya. Tuh, jalanannya mirip banget guys, sama persis. Kalian kalau mau lihat full yang tadi gua lewatin, kalian bisa lihat aja guys yang gua ke Bogor. Nah itu ya, kalian lihat di situ guys, gimana tadi full jalanan yang gue lewatin itu bener-bener gue full record guys di situ guys, karena masih semangatnya. Kalau sekarang yang penting-pentingnya aja guys kita rekam guys ya, karena jalanannya sama. Kalian kalau mau lihat jalanan yang gue lewatin di sebelumnya yang gue bilang tadi jalanannya enak banget, kalian bisa lihat di situ guys. Nah iya di situ guys, karena kan puncak nih setahu gue ada beberapa jalur yang bisa kalian lewatin kan, kayak ke puncak tuh banyak jalurnya guys. Jalanannya mantep pol, cuman hati-hati guys daerah sini guys, jangan terlalu apa ya, terlalu barbar gitu guys, karena banyak tiba-tiba tuh ada tikungan gitu, putar balikan. Ini btw gue belum, dari tadi tuh gue belum ngisi bensin guys, masih 4 bar sampai sekarang pun belum berkurang. Gue udah jalan sekitar, berarti berapa tadi, sekitar 40 menitan lah gue udah jalan nih guys kayaknya, kalau menurut Google Maps ya. Nah ini yang gue maksud guys, kan kalau ngebut kan bubar itu guys, kalau kan lagi ngebut bubar gitu, tiba-tiba ada tikung, ada putar balikan, kan sepi banget kayak gini guys. Cuman depannya ada putar balik tiba-tiba gitu guys, jadi kalian harus tetap hati-hati. Ini tujuan gue tuh sebenarnya ngopi ke Kopi The Daun. Kok kalian yang tahu yang viral The Daun, nah, di TikTok, nah aku main kesana guys. Cuman sebenarnya emang gue udah beberapa kali sih, gue udah 2 kalian kesana, ini yang ketiga. Cuman sebelumnya tuh gue sama temen-temen gue rame-rame. Ini baru pertama kalinya gue, dan itu lewat tol ya guys. Ini pertama kalinya gue naik motor sendiri ke puncak, pertama kalinya guys. Gue ke puncak pertama kali dan sendiri gitu. Nah ini belok kiri guys. Oke, mungkin biar nggak macet ya guys ya. Pak polisi guys. Aduh, ada apa tuh? Aman sih guys. Kagak pakai spion gua, astagfirullah. Malah. Gak pakai spion gua, anjing. Untung gak diberhentiin gua. Deg-degan ada sih guys. Ini mulai ramai guys. Berarti tadi kan cuma lurus saja, cuman kan cuma belok di situ aja guys. Ini bener-bener persis sama banget yang gue lewatin sama yang gue ke Kebonjati. Gue udah ngulang berapa kali itu guys, bisa kata-kata gue. Udah jam berapa sekarang? Kalian yang mau pakai kayak gini nih, holder kayak gini, ini guys, apa namanya, panas HP-nya. Mungkin kalau buat hujan worth it guys, karena kan cuacanya nggak panas, jadi HP-nya nggak panas. Tapi kalau kalian nggak panas, lagi musim panas, pakai holder kayak gini nggak worth it guys, beneran. Karena HP kalian tuh jadi panas banget. Nah makanya ini gue kalau kalian lihat nih, bawahnya gue udah gandul nih. Ini kelihatan nggak dari kamera? Pokoknya bagian lock pin bawahnya itu gue copot guys. Maksudnya nggak gue lockin, karena biar angin udara masuk guys. Karena kalau misalkan gue tutup semuanya, panas banget guys, HP-nya jadi panas banget. Beneran, gak bohong gue. Itu kenapa kiri kanan berhenti tuh? Kagak ada yang hijau, hijau barengan. Nah di sini tuh waktu gue inget gue ya, pas gue ke Kebonjati, di sini tuh agak macet guys. Di sini tuh agak macet, tapi kalau nggak salah ya, kalian bisa lihat videonya di yang tadi itu ya guys ya, gue ke Kebonjati. Di sini tuh agak macet kalau nggak salah. Makanya gue tuh sebenarnya ini gue kesiangan guys. Gue tuh tadi mau jalan sekitar jam 7-an, setengah 6, setengah 7, jam 7 lah. Biar tuh maksud gue kayak gue kan estimasinya di map aja ya guys ya. Di map itu kan 2 jaman. Nah di map itu 2 jaman. Gue tuh mikirnya kayak sana kan kalau misalnya gue jam 7, jam 9, jam 10 gue udah nyampe ya. 7 sejam 2 jam 9 lah, setengah 10 lah ya.
mentok-mentok kalau misalkan agak macet bagaimana spare setengah jam. Dia nyampe, nah gue tuh sampai jam 12 aja gitu, di sana sampai setengah 1 balik gitu. Jujur guys, gue belum pernah lewat lurus. Gimana kalau kita cobain lurus guys? Kita pakai trek yang beda guys. Karena waktu itu belok, kayaknya waktu gue pernah belok deh guys. Terus jalannya jalan kayak kampung gitu guys. Kita lurus aja guys ya. Gue juga penasaran guys. Kita coba jalanan yang agak sedikit berbeda. Nah dulu tuh kalau kalian mau tahu ya, gue tuh belok guys waktu itu ke kiri sana. Nah, bukan deh, di depan ya. Nih gue belok nih. Sekarang kita coba lurus ya guys ya. Gue nggak tahu di jalanan baru gue sih guys. Nah bener guys, gue belok sini dulu. Belok sini, gue nggak tahu tuh shortcut atau gimana, tapi harusnya shortcut sih guys biasanya. Kalian mau lihat yang jalannya belok ke sana, kalian bisa di Kebon Jati ya guys ya. Tuh gue belok ke arah sana. Kita sekarang cobain lurus ya guys. Ini gue tadi masih di mana nih ya jalannya? Nggak tahu deh guys gue di mana. Pokoknya nanti di depan nih kayaknya ada belokan ke kiri guys. Dari tadi pom ramen semua guys, males banget gue. Ya udahlah ya, masih ada juga bensinnya. Males cowok, rame banget jir dari tadi pom. Guys kita belok kiri guys. Apa lurus bisa sebenarnya? Gue nggak tahu sih. Waduh. Begitulah guys, kalau GSX nanjak teriak-teriak ya guys ya. Oke, sejam lagi guys perjalanan kita. Ini nggak secepat aja ya guys, kan ini udah lumayan, mungkin udah masuk kotanya kali ya. Jadinya udah lumayan padat. Makanya gue sebenarnya tuh pengennya baliknya lebih cepet guys. Halo guys, nah ini gue kayaknya udah mau sampai Sumarekon Bogor. Kayaknya ya. Karena jalannya udah mulai seperti ini, terus tadi juga ada pelang ke arah Sumarekon Bogor. Nah kalau kalian tadi belok tadi kayaknya juga sama guys, ngeliatin Sumarekon Bogor juga. Yang tadi gua kasih tahu tuh, yang ini nih tikungan yang itu. Nah soalnya gue liat di maps, gue preview kan, gue sempet sebelum jalan ke sini gue udah nggak preview map kan, kayak maksudnya biar nanti jaga-jaga kalau nggak ada sinyal atau gimana, jadi gue tetap ada gambaran gitu. Gue patokannya apa, gue udah hafalin. Nah gue lihat sih itu juga tembusnya sama guys, Sumarekon. Cuman mungkin itu shortcut kali ya. Overall sejauh ini bukan, memang nggak pernah pakai motor ini jauh ya guys ya. Pakai motor ini paling cuman yang ke Bogor itu sih cuman 1 jam, sekitar 1 jam 1.30-an ya, sekitar 3 jam 30 menitan gitu. Ini gue banyak stopnya gitu, kayak beli minum lah, ganti baterai lah, segala macam, banyak stopnya lah intinya. Ini pertama kali bener-bener gue langsung gas, kayak bener-bener gak istirahat sama sekali. Rasanya gimana ya, nggak ada rasanya sih guys, udah, karena mungkin memang gue udah terbiasa, cuman memang ini sedikit pegel aja di bagian tangan kanan. Nah ini dia guys, Sumarekon Bogor. Nah ini tuh waktu itu kalau nggak salah gue dari kiri sini ya guys. Bukan ya, tol itu ya, mana ya? Dari depan situ guys. Waktu itu gue dari depan situ. Nah itu tembusnya tuh jalan itu. Ntar tembusnya dari situ guys. Kalau kalian ngambil jalan yang itu tadi, tembusnya dari situ guys. Setelah kalian belok, tembusnya situ. Oh alah, nah ini jalan lumayan bagus menurut gue. Cuma nanti di depan, pas sudah keluar dari ini, mungkin ini komplek kayaknya, atau perumahan gitu. Itu jalanannya jelek banget guys, terus nanjak juga. Cuma gue nggak tahu guys lewat situ apa enggak. Aduh ini silo banget guys, nggak kalian sih apa anjir, nggak silo. Nah ini juga salah satu jalanan terenak guys menurut gue guys. Nah tuh kalian lihat, ini enak guys ya. Waktu itu gue lurus ke sana guys, karena lurus ke sana tadi tuh yang tadi gue mau itu Kebon Jati guys. Tuh, nah kita ngambil jalan ke sini guys, beda jalur. Berarti kemungkinan kita nggak ada jalanan rusak yang gitu ya guys ya. Semoga nggak ada jalanan rusak lah di sini. Tapi dari kedua jalan itu ya guys ya, menurut gua tuh lebih deket emang kalian lewat yang belok sejujurnya, karena tembusannya sama. Tadi karena memang gua penasaran aja guys, kalau lurus tuh kemana tembusnya. Oke guys, ini kayaknya gua udah mulai naik ini. Dari tanjakannya curam-curam banget guys. Nah kayak gini nih, ini kan turunan nih, tapi tadi tanjakan guys, curam-curam banget guys.
Cuman tadi gue nggak nyalain kamera, ya gue nggak bisa record. Kayak gini guys tanjakannya dari tadi guys. Cuman kayaknya depan gue nih kayaknya juga pengen. Wah. Nah ini guys kayak gini guys tanjakannya guys. Karena lihat nih ya. Enggak sih guys, ini nggak parah guys. Yang tadi parah banget cowok, malah gue gigi tinggi lagi. Si jauh nggak ya? Masanya kalau jalan kayak gini jujur capek guys. Gini kan kalau kayak gini nih gue manfaatin engine brake guys. Ini gue nggak ngerem sama sekali guys. Ini gue pakai engine brake. Nah kalau engine brake udah mulai ini baru rem dikit gitu guys. Wah ini kayak gini guys tanjakannya guys. Gila banget. Kita geber deh guys. Kenapa gue nggak racing cok? Tapi kalau kenapa gue racing gue ketilang kayak. Namanya tutorial Nisa motor guys. Ini ada di map gue di Sages buat belok di depan, tapi kayak gue lurus aja. Gue takut jalanannya anomali guys. Ini guys tanjakan-tanjakan kayak gini guys. Kita agak jauh dah guys. Ini kalau kalian yang punya GSX daerah sini, gue akuin kalian kuat guys. Oke, kita udah sampai puncak guys. Akhirnya guys, setelah 5,5 kilo ya. Motor ini nge-gym dan masih nge-gym guys, karena masih nanjak. Tapi udah dapat bisa pakai momentum lah kalau dari sini. Karena kalau di tempat tadi tuh mau ngambil momentum juga susah guys, jalanannya jelek. Jadi harus pakai gigi rendah. Kalau ini ya udah bisa normal lagi walaupun agak nanjak. Gelo. Tapi gue masih agak sekitar 40 menitan guys dari sini. Tapi gue belum ngisi bensin dari tadi, masih 2 bar. Berarti GSX itu memang hirit ya guys ya. Banget. Apakah gue isinya nanti di Jakarta? Kita lihat guys. Tapi kalau udah baru gue ngomong kita isi di Jakarta udah turun satu. Karena nanjak juga guys. Mungkin nanti kalau jalanannya agak rata mungkin dia naik lagi guys. Mungkin enggak karena jalanannya nanjak jadinya. Tapi kita isinya kayaknya di sini dah guys. Pertama kali gue ke puncak naik motor sendiri guys. Sama ini gue naik ke puncak pasti naik mobil guys. Terus juga pasti rame-rame guys. Mungkin sendiri juga ngapain juga sendirian guys. Gue juga ngapain sendirian bener juga ya. Tapi kalau motor tuh lebih seru guys. Kalau mobil kan ya udah lewat tol gitu lurus aja gitu kan. Gak ada gimana-gimananya, setengah jam juga nyampe puncak. Tapi kalau naik motor seru guys. Oke guys, jadi gua udah kelar isi bensin, udah full tank. Kelihatan gak ya di kalian ya kalau full tank lah. Tadi gua ngisi sekitar 110.000 dari satu strip ya, dari satu bar. Kayak ini gua lanjut, cuman di depan macet. Nah ini dia ya guys ya. Kita tuh nggak bisa lewat kiri karena padat yang pertama. Yang kalau tengah tuh banyak tukang dagang guys di sini. Jadi kita harus lewat kanan, tapi kita harus hati-hati. Ini suruh belok ke kiri, tapi kita lurus aja guys. Emang bisa lewat sini, cuma malas guys, jangan sempit. Mending kita di depan aja guys beloknya. Karena gue udah beberapa kali ya ke sana dan lewatnya lewat di depan memang. Lebih luas juga, lebih enak. Ke kiri itu bisa guys, bisa ke ini juga deh kalau nggak salah. Kiri tuh ke kembali ke alam kalau nggak salah ya, bisa lewat situ juga kembali ke alam. Teriak-teriak guys motornya guys. Mungkin kalau kalian lewat tiap hari lewat jalan gini boros banget guys ini motor guys ya. 17 menit lagi nyampe nggak berasa ya guys ya. Nah tadi gue maki gigi tinggi terus karena tanjakan guys, biar enak nanjaknya. Gigi tinggi gigi rendah, makanya tadi ngegerung terus mesinnya karena paling kalau pakai pendek pakai gigi tinggi RPM rendah nggak enak nanjaknya. Jadi ya kalau kalian punya GSX daerah puncak gitu ya boros banget guys pasti. Dan kalau di jalanan mungkin kalau di Bogor aja masih enak guys, masih jalan ratanya banyak. Kalau puncak ini kan kalau nggak nanjak ya turun.
dua pilihannya, jarang tuh jalanan datar. Stop and go di puncak nih guys ya. Kalian kok kesini pasti udah lancar guys bawa motor guys, pusing sendiri kalian kalau belum lancar. Bagian naik GSX ya, wah ini pegel. Pitch kita ke kiri guys, ini tuh setahu gue juga deket curug, cuma gue lupa curug apa. Nggak jauh guys dari sini guys, dan cuma kayak 5 menitan gitu ada curug. Pelan guys, tunggu dulu guys, takut gue. Guys, belok ya, goblok belok ternyata guys. Nah patokannya ini guys, warung merah nih belok kanan, dan kelewat ya. Nah tanjakan banyak. Ini jalannya udah bagus guys, hati-hati jalan licin anjing, tapi serem sih guys, nggak ada pembatas guys. Serem banget guys, gak ada pembatas anjir. Oke guys, jadi karena gue lupa closing, jadi gue closing di sini aja ya guys ya. Terima kasih yang udah nonton. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Saksikan mini vlog touring gue ke depannya lagi guys. Oke, thank you, bye bye.